Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Icang Channel. Oke teman-teman, kali ini aku sudah bareng sama Pak Wahyu. Beliau juga salah satu pemilik gantangan dan juga dosen di salah satu universitas yang ada di Kota Malang. Jadi aku datang ke beliau ini kan kemarin sempat lihat story WA ataupun di Facebook juga. Sepertinya ada yang terdampak COVID, entah itu Pak Wahyu sendiri atau siapa. Jadi aku langsung tanya-tanya sama beliau. Oke, selamat siang Pak Wahyu. Oke, Mas, selamat siang. Untuk pertanyaan pertama, mungkin jenengan ini orang yang termasuk percaya atau enggak sama COVID ini? Dalam artian percaya itu ada. Kalau dalam artian bahasa virus ini ada, saya percaya, Mas. Karena memang itu sudah tertulis lah bahwasanya memang coronavirus atau semacamnya SARS dan sebagainya memang ada memang. Kalau konteks percaya adalah itu, ya iya. Saya percaya bahwasanya memang virus ini ada. Terus kalau untuk yang beberapa hari kemarin itu sempat lihat di story jenengan kayak ada yang terdampak COVID juga. Itu jenengan sendiri atau mungkin keluarga? Jadi gini, jadi awalnya tanggal 27 Juni itu kan saya bikin gelaran di Magelang Harmoni. Dan sebelumnya kan juga menguras tenaga lah. Saya kesana kemari, akhirnya alhamdulillah tanggal 27 itu gelaran Polikarpus Champion sudah terlaksana. Kemudian hari Senin tanggal 28 itu kok ada orang penjual es, Mas. Saya minum es, ternyata saya lupa kalau saya itu tidak bisa terlalu banyak kena es, saya minum juga. Akhirnya hari Selasanya saya ngedrop agak nggak enak rumah. Nah kemudian hari Rabu itu saya diminta istri untuk ngantar ke Blitar karena ada urusan keluarga, tapi saya menolak karena saya harus menjaga kondisi seperti ini daripada nanti saya ngedrop. Pada akhirnya saya terdampak atau terpapar virus kan juga tidak baik. Akhirnya istri berangkat sendiri dan memang selama perjalanan pulang pergi memang pakai kendaraan umum bis. Awalnya berangkat terus pulangnya pakai kereta api. Dan selama perjalanan dan pulang itu baru makan tuh sore. Yang intinya kondisi badan itu juga menurun. Capek ya, kondisi capek juga. Terus akhirnya di saat pulang sudah mulai terasa greges, demam seperti itu. Kamis itu demam. Cuma kita menganggapnya biasa seperti flu biasa. Tapi kondisi kok naik turun istri saya itu, dan saya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, kalau nggak salah tanggal 2 ya. 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli itu saya merasa indera pembau dan perasa saya itu kok berkurang bahkan hilang. Jenengan sendiri? Saya sendiri. Jadi saya kok merasa seperti ini gitu. Tapi di saat istri saya tanya, saya bohongi, Mas. Dalam artian tak bohongi itu biar dia itu tidak kepikiran. Karena kita biar tidak nambah pikiran. Nah, akhirnya di hari Sabtu anak saya yang laki-laki itu demam tinggi, terus yang perempuan itu matanya bengkak, wajahnya itu memerah, bahkan sampai sulit melihat. Terus akhirnya di hari Senin, Selasa kita bertiga itu sudah normal. Saya sudah bisa mencium, sudah bisa membau. Terus anak yang laki itu juga sudah sehat, minum obat ala kadarnya dan juga istirahat makan. Kebetulan anaknya itu pengen sehat, jadi minta makan, minum obat seperti itu. Terus anak saya yang perempuan memang ya karena keterbatasan terkait pengobatan, kemampuan saya kan memang bukan di pengobatan. Cuma saya kasih obat biasa dan juga air kelapa muda yang degan hijau. Hijau itu 3 hari berturut-turut saya gendut itu, alhamdulillah anak saya perempuan membaik. Nah di hari Selasa saya bilang sama istri kalau kondisinya masih tetap seperti ini, Rabu saya bawa ke dokter. Jadi itu kan sudah kurang lebih 1 minggu lah, 1 minggu dia sakit. Saya bawa ke dokter, ternyata dicek isi saya itu dengan oximeter itu saturasinya menurun di bawah 9. Akhirnya di
dirujuk untuk swab. Nah, kemudian setelah swab dinyatakan istri saya itu positif, saya negatif. Oh, berarti swab berdua. Jadi biar tahu sekalian lah. Dan memang positif berdua, ya seperti apa yang kita lakukan. Kemudian setelah dinyatakan positif, saya laporan ke dokter yang memeriksa. Kemudian saya diberikan resep untuk beli obat. Jadi yang positif itu istri saya, bukan saya. Tapi saya yakin bahwasanya saya dan kedua anak saya itu sebelumnya pun juga terpapar. Namun mungkin karena imun dan daya tahan tubuh yang lebih bagus, akhirnya proses pemulihannya itu lebih cepat daripada istri saya. Ya kan, karena sebelumnya istri jenengan kecapean juga, kecapean, kurang makan, dan juga kemarin diet. Itu. Untuk gejala yang dari istri itu ya cuman kayak flu biasa gitu aja atau gimana? Awalnya seperti flu biasa, Mas. Jadi badan panas terus pusing, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tapi badan tuh linu-linu, terus kayak capek semua, terus mual, muntah, diare. Nah, cuma badan panas sama capek-capek ini beda. Setelah ke beberapa hari berjalan itu, kita bandingkan dengan waktu dia masih parah-parahnya itu beda. Jadi rasa panas di tubuh ini bukan cuma hanya panas dengan demam tinggi, tidak, tapi temperatur sih ya kurang lebih 38 gitu ya, 39. Tapi rasa badan ini seperti terbakar. Terus pusing yang dirasakan itu seperti pusing yang kayak saraf kita itu yang kena, bukan pusing. Berarti istilahnya kayak berkali-kali lipat gitu ya. Memang bau berat, dan kalau bahasa saya itu pusing yang bercampur masuk angin yang tingkat tinggi itu. Rasanya enggak enak. Bahkan itu jangankan buat berdiri, buat duduk itu saya tidak kuat. Tidur pun itu juga bingung, harus dengan posisi tertentu dia itu bisa tenang. Cari posisi yang enak buat istirahat lah. Itu kurang lebih selama, kalau di total dari tanggal 1 ya kurang lebih selama 14 hari. Istri saya mengalami hal seperti itu. Terus gini Pak, untuk setelah mulai dinyatakan positif, reaksi dari beberapa orang terdekat, keluarga atau teman itu seperti apa? Jadi gini, kemarin setelah dinyatakan positif, saya kan konsultasi terus dengan dokter yang memeriksa istri saya, dan juga saya punya teman-teman dokter. Saya juga bertanya-tanya, berkonsultasi, karena bagi saya ini adalah sesuatu hal yang baru, yang tidak perlu saya takuti, tapi perlu saya pahami bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Akhirnya saya melakukan isolasi mandiri yang juga disarankan oleh dokter 10 hari. Jadi tanpa ada surat siapa-siapa, langsung pintu pagar saya gembok, saya tidak menerima tamu, dan saya umumkan di story WA dan juga di Facebook, sosial media juga ya. Saya tidak menerima tamu karena saya isolasi mandiri, dan beberapa teman dekat yang sering ke rumah itu saya jabri sendiri, terus dia bisa masuk. Nah, tetangga tidak ada yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu, karena saya juga tidak menginformasikan. Karena bagi saya mungkin, ini saya terdampak, ada keluarga yang terkena COVID, pasti nanti akan ada tim gugus COVID yang ke rumah dan akan memberikan pemberitahuan kepada warga RT, RW, dan ternyata tidak. Dan setelah beberapa hari setelah itu, karena bahan makan di rumah sudah habis, saya terpaksa keluar untuk membeli Indomie, beras, dan lain-lain lah, keperluan lah untuk bertahan. Akhirnya ditanya sama warga sekitar, istrinya kemana? Saya cerita apa adanya, karena istrinya terpapar COVID, dan mohon maaf, kemarin memang saya kira ada tindakan taktis dari tim gugus COVID setempat, yang bahasa saya itu tentunya di saat ada kasus baru pastinya kan data ini langsung terkoneksi, langsung tanggap lah, bayangin. Ternyata tidak. Sepertinya akhirnya kita memberikan laporan mandiri kepada pihak RT, kemudian baru ada reaksi lah dari pihak tetangga. Baru ada penanganan. Baru ada reaksi dari pihak tetangga, Prot, rumah
terus kemudian diberikan bantuan makanan kecil ya beberapa tetangga. Tapi syukur alhamdulillah saya memiliki teman-teman yang istimewa dari dunia kicau yang jauh sebelum tetangga saya itu memberikan sesuatu kepada saya bantuan. Jadi teman-teman saya selalu memberikan bantuan dengan mengirim bahan makanan. Jadi pada akhirnya setelah itu saya tidak keluar. Jadi benar-benar saya diam di rumah kecuali di saat memang perlu beli vitamin. Di waktu vitamin kan cuma 3 hari kalau memang habis tidak ada yang bisa saya minta tolong baru saya keluar. Itu pun juga saya lihat situasi yang benar-benar sepi. Jadi benar-benar menjaga juga ya jenengan. Ya, saya memang berusaha untuk menjaga karena saya yakin tidak semua orang itu memiliki logika pemikiran seperti saya. Kadang-kadang orang itu fobia, takut, dan itu yang akan lebih menimbulkan potensi penyakit ini akan lebih besar. Malah ada masalah baru. Karena pikiran ini tadi sebetulnya akan membuat kita itu lebih rentan terkena karena imunitas tubuh. Jadi saya benar-benar menjaga jangan sampai orang bersentuhan dengan saya, jangan sampai saya terlalu di tempat berkerumunan dan sebagainya. Saya benar-benar menjaga, dan bahkan di saat sudah dinyatakan negatif, saya kemarin tes berdasarkan negatif, saya pun juga baru keluar itu baru kali ini karena memang ada keperluan. Berarti itu setelah berapa hari mulai awal itu jenengan nggak keluar? Kalau mulai itu berarti tanggal 7 ya, tanggal 7 kalau saya ini benar-benar isolasi mandiri ya. Kalau memang keluar sebentar beli obat itu tadi dianggap tidak keluar. Itu berarti kalau sekarang itu sudah tanggal 28 berarti ya 21 hari. Berarti itu udah total di rumah. Ya, itu tadi keluar pun juga karena ada sesuatu. Kalau kemarin sempat keluar ya cuma sebentar, misal memang perlu vitamin sama ada keperluan lain, cuma saya tidak pernah kemana-mana. Bisa ditanyakan ke teman-teman, tidak pernah main ke rumahnya.